Hujan turun pelan sore itu. Butir-butirnya jatuh seperti bisikan yang tak terdengar, membasahi jalanan kecil di depan rumah kontrakan Arga. Genangan air memantulkan cahaya lampu yang mulai menyala satu persatu. Arga berdiri lama di ambang pintu, memeluk kedua lengannya sendiri. Udara terasa dingin, tetapi bukan itu yang membuat tubuhnya gemetar. Hatinya yang terasa kosong. Sudah beberapa hari ia lebih banyak diam, menatap kosong seperti sekarang. Ia tidak benar-benar melihat hujan. Ia hanya tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dalam kepalanya, pertanyaan-pertanyaan berputar tanpa henti. Kenapa harus aku? Apa salahku? Sampai kapan semua ini berakhir? Rumah kontrakan itu sederhana, hanya terdiri dari satu kamar tidur kecil, ruang tamu yang menyatu dengan dapur, dan kamar mandi di sudut belakang. Dindingnya mulai lembab karena musim hujan yang panjang. Di meja kayu dekat jendela, ada map berisi surat lamaran kerja yang sudah ia kirim ke banyak tempat. Beberapa sudah dibalas dengan penolakan yang sopan. Sebagian lagi bahkan tidak pernah memberi kabar. Arga menelan ludah. Setiap kali hujan turun seperti ini, rasa khawatirnya ikut turun deras. Ia teringat cicilan motor yang belum dibayar, tagihan listrik, dan kebutuhan sehari-hari. Semua itu seperti bayangan besar yang mengikutinya kemanapun ia pergi. Sudah 3 bulan Arga kehilangan pekerjaan. 3 bulan yang terasa seperti 3 tahun. Pada minggu-minggu pertama, ia masih yakin semuanya akan cepat membaik. Ia rajin memperbarui CV, mengirim lamaran, bahkan mengikuti beberapa wawancara daring. Ia tersenyum penuh harapan setiap kali menerima panggilan. Namun satu persatu harapan itu pudar. Maaf, kami memilih kandidat lain yang lebih sesuai. Begitu kalimat yang paling sering ia baca. Awalnya ia mencoba tegar. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ini hanya ujian kecil. Tapi semakin lama, keyakinannya mulai goyah. Tabungannya makin menipis. Ia mulai menghitung uang sebelum membeli sesuatu, bahkan untuk sekadar membeli beras. Setiap malam ia sulit tidur, memikirkan hari esok yang belum jelas. Dulu Arga dikenal sebagai karyawan teladan di sebuah perusahaan swasta. Ia bangga dengan pekerjaannya. Setiap pagi ia berangkat dengan pakaian rapi, sepatu mengilap, dan tas kerja di tangan. Rekan-rekannya sering memuji kedisiplinannya. Atasannya beberapa kali menyebut namanya dalam rapat sebagai contoh pegawai yang bertanggung jawab. Gajinya memang tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk hidup nyaman. Ia bisa mengirim uang untuk ibunya di kampung setiap bulan. Ia juga sesekali mentraktir teman-temannya makan. Hidupnya terasa teratur dan aman. Ia merasa masa depannya jelas, seperti jalan lurus tanpa belokan tajam. Namun, hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana manusia. Badai itu datang tanpa aba-aba. Perusahaan tempatnya bekerja mulai mengalami masalah keuangan. Awalnya hanya isu kecil yang beredar di antara pegawai. Arga tidak terlalu memikirkan. Ia yakin perusahaan sebesar itu pasti bisa bertahan. Tetapi beberapa minggu kemudian, suasana kantor berubah. Rapat-rapat mendadak digelar. Wajah manajemen terlihat tegang. Hingga suatu pagi, semua karyawan dikumpulkan di aula. Dengan suara berat, pimpinan perusahaan mengumumkan bahwa perusahaan tidak lagi mampu beroperasi. Mereka terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja secara massal. Nama Arga termasuk dalam daftar itu. Saat mendengar namanya disebut, dunia Arga terasa seperti berhenti berputar. Ia duduk terpaku, sulit percaya pada kenyataan. Semua rencana yang sudah ia susun dalam pikirannya runtuh dalam sekejap. Ia pulang hari itu dengan langkah gontai, membawa kardus berisi barang-barang pribadinya dari meja kerja. Hujan juga turun hari itu, sama seperti sore ini. Sejak saat itulah, hidup Arga terasa berbeda.
Perlahan, ia mulai berubah. Ia yang dulu ceria menjadi lebih pendiam. Ia yang dulu rajin tersenyum, kini lebih sering menghela napas panjang. Setiap kali ponselnya berbunyi, jantungnya berdebar, berharap itu panggilan kerja. Tetapi hampir selalu hanya pesan biasa. Rasa kecewa menumpuk sedikit demi sedikit. Ia mulai mempertanyakan banyak hal, termasuk tentang dirinya sendiri. Apakah selama ini ia terlalu percaya diri? Apakah usahanya belum cukup? Atau mungkin ini hukuman atas dosa-dosanya yang tak ia sadari? Di balik semua itu, ada satu perubahan yang paling mengkhawatirkan. Hubungannya dengan Allah mulai merenggang. Dulu ia berusaha menjaga sholat 5 waktu, meski kadang masih terlambat. Sekarang, ia sering menunda-nunda. Kadang ia berkata dalam hati, nanti saja. Kadang ia merasa terlalu lelah untuk berdoa. Padahal justru di saat seperti inilah ia paling membutuhkan pertolongan. Hujan di luar semakin deras. Arga masih berdiri di ambang pintu. Tak sadar bahwa ujian yang ia rasakan hari ini mungkin adalah awal dari perjalanan panjang menuju sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang belum bisa ia lihat, tetapi perlahan sedang Allah siapkan untuknya. Suatu malam, ketika hujan sudah berhenti dan hanya menyisakan bau tanah basah, Arga duduk sendirian di lantai ruang tamu. Lampu sengaja tidak ia nyalakan. Ia hanya ditemani cahaya redup dari luar jendela. Perutnya lapar, tetapi ia tidak berselera makan. Dadanya terasa sesak oleh pikiran yang menumpuk. Tiba-tiba kalimat itu keluar begitu saja dari bibirnya, lirih namun penuh luka. Untuk apa aku rajin ibadah kalau hidupku tetap begini? Begitu ucapnya. Setelah mengatakan itu, ia sendiri terdiam. Ada rasa bersalah yang langsung menyusul, tetapi egonya masih lebih kuat. Ia merasa sudah berusaha, sudah bekerja keras, tetapi mengapa Allah seperti tidak melihatnya? Beberapa hari kemudian, ponselnya berdering. Nama ibu muncul di layar. Arga menarik nafas panjang sebelum mengangkatnya. Ia tahu ibunya pasti akan bertanya tentang pekerjaan. Suara lembut ibunya terdengar dari seberang sana, penuh perhatian seperti biasa. "Bagaimana kabarmu, Nak?" Arga menjawab singkat, berusaha terdengar kuat. Ia tidak ingin ibunya khawatir. Namun seorang ibu selalu tahu ketika anaknya menyimpan beban. Dengan suara pelan, ibunya berkata, "Nak, jangan tinggalkan Allah saat kamu merasa ditinggalkan dunia." Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti mengetuk sesuatu di dalam hati Arga yang mulai mengeras. Setelah telepon ditutup, Arga duduk lama, menatap layar ponselnya yang kini gelap. Kata-kata ibunya terus terngiang di telinganya. Ia tahu, ibunya tidak pernah sekolah tinggi. Nasihatnya pun sering terdengar sederhana. Tetapi, justru dalam kesederhanaan itu, ada kekuatan yang dalam. Arga teringat masa kecilnya, saat ayahnya masih hidup. Ibunya selalu membangunkan mereka untuk sholat subuh berjamaah di rumah. Kalau kita jaga sholat, Allah akan jaga hidup kita. Begitu kata ibunya dulu. Kenangan itu membuat tenggorokannya terasa perih. Sudah lama, ia tidak merasakan ketenangan seperti masa kecilnya. Namun, hati manusia tidak selalu mudah luluh. Meski kalimat ibunya menyentuh, Arga tetap merasa kecewa. Setiap malam ia mencoba berdoa, tetapi doanya terasa hampa. Ia seperti berbicara tanpa merasa didengar. "Aku sudah minta pekerjaan, aku sudah minta jalan keluar. Kenapa belum juga ada jawaban?" pikirnya. Ia mulai membandingkan dirinya dengan teman-temannya yang terlihat sukses. Ada yang baru membeli mobil, ada yang naik jabatan, ada pula yang menikah dengan bahagia. Sementara ia bahkan kesulitan membayar kebutuhan dasar. Rasa iri dan rendah diri perlahan menyusup ke dalam hatinya. Hingga suatu subuh yang sunyi, sesuatu yang tak biasa terjadi. Listrik di kontrakannya tiba-tiba mati. Alarm ponselnya tidak berbunyi. Biasanya, ia akan tidur hingga matahari tinggi. Tetapi pagi itu, entah bagaimana,
Ia terbangun sendiri. Matanya terbuka perlahan dan suasana masih gelap. Beberapa detik kemudian, suara adzan subuh berkumandang dari masjid kecil di ujung gang. Suaranya lembut, tidak terlalu keras, tetapi terasa sangat dekat. Arga terdiam di atas kasur tipisnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak langsung menarik selimut kembali. Ia hanya mendengarkan adzan itu sampai selesai, dan tanpa ia sadari, ada sesuatu yang bergerak pelan di dalam hatinya, seperti pintu yang lama tertutup, mulai terbuka sedikit demi sedikit. Arga duduk di tepi kasurnya beberapa saat setelah azan selesai. Hatinya berdebat. Sebagian dirinya ingin kembali berbaring dan melupakan semuanya. Masih gelap, aku lelah, bisik pikirannya. Namun ada bagian lain yang terasa lebih kuat pagi itu. Tanpa banyak pertimbangan, ia bangkit. Ia berjalan pelan ke kamar mandi, mengambil air wudhu dengan tangan yang sedikit gemetar. Airnya terasa dingin menyentuh kulit, tetapi justru itu membuatnya lebih sadar. Setiap basuhan seakan membersihkan, bukan hanya wajah dan tangannya, tetapi juga beban yang selama ini menempel di hatinya. Sudah lama ia tidak melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Biasanya ia memilih sholat sendiri. Itu pun sering terlambat. Pagi itu, dengan mengenakan jaket tipis dan sarung sederhana, ia berjalan menyusuri gang yang masih basah oleh sisa hujan. Lampu-lampu rumah sebagian besar masih mati. Udara pagi terasa sunyi dan tenang. Langkahnya pelan, tetapi mantap. Setiap langkah terasa seperti keputusan besar. Meski sebenarnya sederhana. Pergi ke masjid. Masjid kecil di ujung gang itu tidak pernah berubah sejak pertama kali Arga pindah ke kontrakan. Cat temboknya mulai pudar. Karpetnya tidak terlalu tebal. Dan kipas anginnya berputar pelan dengan suara berderit. Di dalamnya hanya ada beberapa orang tua dan seorang anak kecil yang berdiri di saf depan. Arga merasa canggung. Ia sadar sudah lama tidak terlihat di sana. Ada rasa malu yang tiba-tiba muncul. Namun tidak ada yang menatapnya aneh. Seorang bapak tua bahkan tersenyum tipis ketika Arga mengambil tempat di saf belakang. Ketika imam mulai membaca Al-Fatihah, suara bacaan itu terdengar tenang dan dalam. Arga mencoba khusyuk. Meski pikirannya masih sesekali melayang pada masalahnya. Tetapi saat ia ruku dan kemudian sujud, sesuatu terjadi. Di dalam sujud terakhirnya, ia merasa begitu kecil. Sangat kecil. Semua kesombongan, semua keluh kesah, semua pertanyaan yang selama ini ia simpan, terasa tidak berarti dibanding kebesaran Allah. Tanpa ia rencanakan, air matanya mengalir membasahi sajadah. Ia tidak peduli jika orang lain melihat. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia benar-benar merasa sedang berbicara kepada Tuhannya. Ya Allah, aku lelah, bisiknya dalam hati. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, tapi aku tidak mau jauh darimu. Doanya sederhana, tidak panjang, tidak penuh kata-kata indah. Hanya pengakuan seorang hamba yang merasa lemah. Setelah salam, ia duduk diam beberapa saat. Tidak ada keajaiban yang langsung terjadi. Tidak ada suara gaib atau tanda-tanda luar biasa. Tetapi di dalam dadanya, ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan selama 3 bulan terakhir. Masalahnya memang belum hilang, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian menghadapinya. Hari itu berjalan seperti biasa. Tidak ada telepon panggilan kerja. Tidak ada pesan balasan dari perusahaan yang ia lamar. Bahkan email di ponselnya tetap sepi. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam diri Arga. Ia tidak lagi merasa seputus asa kemarin. Setelah pulang dari masjid, ia duduk di kontrakannya sambil membuka mushaf Al-Quran yang sudah lama tersimpan di rak. Debu tipis menempel di sampulnya. Ia mengusapnya pelan, lalu mulai membaca, meski terbata-bata. 1 halaman terasa cukup berat, tetapi ia menyelesaikannya. Aneh, hatinya terasa sedikit lebih lapang. Masalahnya belum berubah, tetapi cara ia memandangnya mulai berbeda. Sejak pagi itu, Arga membuat keputusan kecil untuk dirinya sendiri. Ia tidak ingin menunggu keajaiban besar. Ia ingin memulai dari hal-hal sederhana. Ia bertekad menjaga sholat 5 waktu tepat waktu, walau kadang harus memaksa diri. Ia menetapkan target membaca 1 halaman Al-Quran setiap hari. Tidak banyak, tidak muluk-muluk. Ia juga berhenti mengeluh di media sosial.
Biasanya ia sering menulis kalimat-kalimat bernada kecewa yang sebenarnya lebih banyak membuka luka. Kini ia memilih diam. Ia sadar tidak semua kesedihan perlu diumbar. Ada hal-hal yang lebih baik disampaikan langsung kepada Allah. Namun perjalanan itu tidak selalu mudah. Ada hari-hari ketika semangatnya turun. Ketika lamaran kerja yang ia harapkan kembali berakhir dengan penolakan, dadanya kembali terasa sesak. Pernah suatu sore ia hampir melewatkan sholat asar karena terlalu larut dalam rasa kecewa. Apa gunanya semua ini, pikirnya sesaat. Tetapi kemudian ia teringat sujudnya di masjid tempo hari. Ia bangkit, mengambil wudhu, dan tetap sholat. Ia mulai belajar bahwa istiqomah bukan berarti selalu bersemangat, melainkan tetap berjalan meski hati kadang terasa berat. Suatu siang yang terik, Arga duduk di depan kontrakan sambil memandangi jalan gang yang ramai. Di seberang, Pak Rahmat, tetangga yang sudah cukup lama ia kenal, sedang mendorong gerobak gorengannya. Gerobak itu sudah tua, catnya terkelupas di beberapa bagian. Minyak panas mendesis ketika adonan masuk ke dalamnya. Wajah Pak Rahmat dipenuhi keringat, tetapi senyumnya tak pernah hilang. Setiap kali ada pembeli datang, ia melayani dengan ramah. Anak-anak kecil sering berkumpul di sekitarnya, tertawa sambil menunggu pesanan. Arga memperhatikan semua itu dengan diam. Ia tahu Pak Rahmat bukan orang kaya, rumahnya sederhana, pakaiannya pun biasa saja. Tetapi ada sesuatu yang membuatnya berbeda. Ketenangan di wajahnya. Suatu ketika, saat Arga membantu mengambilkan plastik untuk pembeli, Pak Rahmat berkata ringan, "Rezeki itu bukan soal besar kecilnya, Ga. Yang penting berkah dan bikin kita dekat sama Allah." Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi menghantam hati Arga dengan kuat. Ia tersadar, mungkin selama ini ia terlalu sibuk memikirkan gengsi dan pandangan orang lain, hingga lupa bahwa tujuan hidup bukan sekedar terlihat berhasil, melainkan menjadi hamba yang diridhoinya. Ucapan Pak Rahmat terus teringat di benak Arga, bahkan setelah ia kembali masuk ke dalam rumah. Rezeki itu bukan soal besar kecilnya. Kalimat itu seperti membuka jendela kecil di hatinya. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Selama ini aku sebenarnya mengejar apa? Apakah ia benar-benar ingin bekerja untuk mencari keberkahan, atau hanya ingin terlihat berhasil di mata orang lain? Ia teringat bagaimana dulu ia sering merasa bangga saat mengenakan pakaian kerja rapi dan duduk di kantor ber-AC. Ia senang ketika orang bertanya tentang pekerjaannya. Tanpa sadar, harga dirinya terlalu bergantung pada jabatan dan penghasilan. Kini, ketika semua itu hilang, ia merasa seolah tidak punya nilai apa-apa. Padahal, mungkin yang Allah ingin ajarkan adalah tentang nilai diri yang tidak ditentukan oleh dunia. Keesokan harinya, dengan perasaan campur aduk, Arga mendekati gerobak Pak Rahmat. Ia berdiri canggung beberapa saat sebelum akhirnya berkata pelan, "Pak, kalau Bapak tidak keberatan, boleh saya bantu?" Pak Rahmat menoleh, sedikit terkejut, lalu tersenyum lebar. "Tentu saja boleh, Ga. Saya malah senang ada teman." Tanpa banyak bicara, Arga mulai membantu membungkus gorengan, menghitung uang kembalian, dan sesekali menawarkan dagangan kepada orang yang lewat. Awalnya ia merasa kikuk. Tangannya yang dulu lebih sering memegang keyboard kini harus berurusan dengan minyak panas dan kantong plastik. Tetapi perlahan, rasa canggung itu berkurang. Ada kepuasan sederhana ketika melihat pembeli tersenyum puas menerima pesanannya. Tidak semua orang memberi respons yang menyenangkan. Suatu sore, 2 orang teman lamanya kebetulan lewat dengan motor. Mereka memperlambat laju kendaraan saat melihat Arga berdiri di balik gerobak. Salah satu dari mereka tersenyum tipis, seolah menahan tawa. "Lagi bantu-bantu, Ga?" tanyanya dengan nada yang sulit diartikan. Arga merasakan wajahnya memanas. Ada dorongan kuat untuk menjelaskan, untuk membela diri, untuk mengatakan bahwa ini hanya sementara. Namun, ia menahan diri. Ia hanya tersenyum dan mengangguk. Setelah motor itu berlalu, hatinya sempat goyah. Rasa malu menyelinap masuk. Tetapi, ia menarik napas panjang. "Aku tidak sedang mencari pujian manusia," batinnya. "Aku sedang belajar mencari ridho Allah." Hari demi hari, Arga semakin terbiasa membantu Pak Rahmat. Ia mulai menggunakan kemampuannya di bidang pemasaran untuk sesuatu yang sederhana namun bermakna. Ia membuat akun media sosial khusus untuk promosi gorengan Pak Rahmat. Ia memotret dagangan dengan pencahayaan yang baik, menuliskan keterangan yang menarik, dan membagikannya ke grup warga sekitar. Hasilnya perlahan terlihat. Pembeli semakin banyak, bahkan ada yang memesan untuk acara kecil-kecilan.
Pak Rahmat tampak terharu melihat perubahan itu. "Masya Allah, Kak, saya tidak pernah kepikiran sampai begini," katanya dengan mata berkaca-kaca. Arga tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak kehilangan pekerjaan, ia merasa kembali berguna. Beberapa bulan berlalu. Hidup Arga memang belum sepenuhnya mapan. Ia belum mendapatkan pekerjaan kantoran seperti dulu, tetapi hatinya jauh lebih tenang. Ia lebih disiplin menjaga sholatnya, lebih rajin membaca Al-Quran, dan lebih berhati-hati dalam menjaga niat. Ia belajar bahwa kemuliaan bukan terletak pada tinggi rendahnya posisi, melainkan pada ketulusan dalam menjalani peran yang Allah beri. Kini ia mengerti. Langkah kecil yang ia ambil, bangun untuk subuh, membaca 1 halaman Al-Quran, membantu tetangga berjualan, semuanya adalah bagian dari perjalanan panjang. Perjalanan yang mungkin tidak gemerlap di mata manusia, tetapi sangat berarti di sisi Allah. Dan disitulah, perlahan, ia menemukan apa yang selama ini ia cari. Ketenangan dalam melangkah menuju ridhonya.